Hari-hari ini kita menyaksikan betapa partai politik mengalami kemerosotan kepercayaan dari masyarakat. Tentunya ini menjadi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Bagi PKS ini adalah tantangan, sekaligus peluang. Inilah ruang pembuktian bagi kita untuk bisa merebut kembali kepercayaan publik dari masyarakat. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah membangun budaya tata kelola partai yang baik. 2 tahun menjelang pemilu 2024 menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai partai oposisi, mungkinkah PKS mampu bertahan menjadi partai papan menengah atau justru layu? PKS selama ini dikenal sebagai partai yang lebih condong didukung oleh pemilih dari wilayah perkotaan. Hasil survei Litbang Kompas pada 26 September hingga 9 Oktober 2021 menunjukkan soliditas PKS di perkotaan cenderung semakin kuat selama 6 bulan terakhir, naik dari 53,1% menjadi 58%. Seiring dengan peningkatan suara di perkotaan, dukungan pemilih dari luar Jawa juga sedikit terungkit. Kenaikan suara terutama terjadi di gugus Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku, serta Papua. Sekarang dengan proporsi luar Jawa sebanyak 53,8%. Sebaran geografis pemilih PKS dapat dikatakan makin luas. Padahal rata-rata sebuah partai mendapat dukungan terbanyak dari Jawa. Ini bisa dimaknai sebagai perluasan pengaruh, tetapi dapat juga sebaliknya, dapat dipandang sebagai menepi dari battleground di Jawa sebagai lumbung suara terbanyak. Saat ini, kelas menengah bawah merupakan basis utama suara rata-rata partai. Suara PKS di kelompok ini sedikit lebih tinggi daripada rata-rata pada bulan April, tetapi berkurang menjadi di bawah rata-rata pada bulan Oktober. Perubahan yang positif justru terjadi di kelompok masyarakat kelas bawah dan kelas menengah atas. Meskipun di kelas bawah suara PKS cenderung lemah, tapi terdapat tren kenaikan. Di kelas menengah atas, suara PKS cenderung berada di atas rata-rata semua partai. Dan ada tren kenaikan selama 6 bulan terakhir dari 22,2% menjadi 27,2%. Pemilih berpendidikan dasar atau SD sampai SMP merupakan pasar terbesar politik di Indonesia. Suara PKS memang cukup menonjol di kelompok berpendidikan menengah dan atas, dan cenderung berada agak jauh di bawah rata-rata kelompok berpendidikan rendah. Meski demikian, ada kenaikan proporsi pemilih dari kalangan berpendidikan rendah. Kenaikan ini dibarengi dengan penurunan pendukung dari kalangan pendidikan menengah. Gejala ini menunjukkan pergeseran dukungan untuk PKS, yang kini mulai merambah ke pasar pendidikan bawah. Aktivitas PKS selama masa pandemi COVID-19 yang cukup banyak menyasar kelompok masyarakat bawah bisa jadi telah menambah dukungan dari kelompok tersebut. Selama 6 bulan terjadi perubahan signifikan dalam komposisi pemilih laki-laki dan perempuan di tubuh PKS. Jika pada April 2021 lebih banyak pemilih laki-laki, kini condong lebih banyak perempuan. Bagaimana strategi PKS untuk mempertahankan konstituennya? Kita tunggu saja.